Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Aprilaili, NIM 2011125011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan kebutuhan khusus. A. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Dalam buku pembelajaran Anak Tungharita, karangan Profesor Dr. Bandi Delpi menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa, yang menandakan adanya kelainan khusus. ABK mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya. Menurut Mulyono, menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan. Dalam perkembangannya, saat ini konsep ketunaan berubah menjadi berkelainan atau luar biasa. Mangungsoh, yang merupakan guru besar psikologi pendidikan di Universitas Indonesia, menyebutkan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan fungsi kemanusiaannya secara utuh akibat adanya perbedaan kondisi dengan kebanyakan anak lainnya. Perbedaan kondisi meliputi ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik, dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosi, kemampuan komunikasi ataupun komunikasi, dua atau lebih dari berbagai hal tersebut. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan, penyimpangan dalam proses pertumbuhan, perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. B. Konsep anak berkebutuhan khusus. Cangkupan konsep anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap. 1. Anak berkebutuhan khusus bersifat sementara. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa, sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti itu bersifat sementara, tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat boleh jadi akan menjadi permanen. 2. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap. Anak-anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat interal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak, gangguan interaksi, komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak yang menyandang kecacatan. C. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Penyebab anak berkebutuhan khusus terjadi dalam beberapa periode kehidupan anak, yaitu A. Sebelum kelahiran. Penyebab yang terjadi sebelum proses kelahiran dalam hal ini berarti ketika anak dalam kandungan terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Gangguan genetik, kelainan kromosom, transformasi. Kelainan kromosom kerap diungkap dokter sebagai penyebab keguguran, bayi yang meninggal sesaat setelah dilahirkan maupun bayi yang dilahirkan sindrom Down. Kelainan kromosom ini umumnya terjadi saat pembuahan, yaitu saat sperma ayah bertemu sel telur ibu. Hal ini hanya dapat diketahui oleh ahlinya saja, tidak kasat mata, sehingga para ibu hamil tidak dapat memprediksikannya. 2. Infeksi kehamilan. Infeksi saat kehamilan dapat mengakibatkan
2. Infeksi kehamilan. Infeksi saat hamil dapat mengakibatkan cacat pada janin. Penyebabnya adalah parasit golongan protozoa yang terdapat pada binatang seperti kucing, anjing, burung, dan tikus. 3. Usia ibu hamil. Ada beberapa hal yang menyebabkan ibu beresiko hamil, antara lain riwayat dan persalinan yang sebelumnya kurang baik, misalnya riwayat keguguran, pendarahan pasca kelahiran, lahir mati. D. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. A. Kelainan mental terdiri dari 1. Mental tinggi. Sering dikenal dengan anak berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata normal yang signifikan, juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. 2. Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual di bawah rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu anak lamban belajar, yaitu anak yang memiliki IQ antara 70 sampai 90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. B. Kelainan fisik meliputi 1. Kelainan tubuh tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. 2. Kelainan indera penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yaitu buta total dan low vision. E. Masalah-masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Dampak keberbutuhan khusus dari 3 dimensi tersebut menyebabkan pengaruh yang cukup berarti dalam kehidupan mereka. Keterbatasan dan daya kemampuan yang mereka miliki menimbulkan munculnya berbagai masalah. Masalah yang mereka hadapi relatif berbeda-beda, walaupun ada kesamaan yang dirasakan oleh mereka. Ini sebagai dampak keberbutuhan khususnya, dan yang ada kesamaan dirasakan mereka. 1. Masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya ini berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan diri sendiri. Kondisi keterbatasan mereka, banyak yang mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada berkebutuhan khusus, kategori berat dan sangat berat. 2. Masalah penyesuaian diri. Kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya kecerdasan. 3. Masalah penyaluran ke tempat kerja. Keterbatasan pada anak berkebutuhan khusus merupakan problem di dalam mendapatkan pekerjaan. Masalah ini perlu diprioritaskan dalam program penegaan untuk menyiapkan anak berkebutuhan khusus dan berbagai program keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah atau bekerja. Lembaga penegaan anak berkebutuhan khusus perlu juga memprogram penyaluran kerjaannya atau membentuk bengkel kerja yang terlindungi. 4. Masalah kesulitan belajar. Kecerdasan kemampuan psikologi dari anak berkebutuhan khusus mengakibatkan kesulitan mencapai prestasi belajar bidang akademik. Kondisi ini perlu diperhatikan bahwa program penegaan diusahakan dapat memenuhi kebutuhan anak untuk mencapai prestasi belajar. Dalam pembelajaran bidang akademik, diusahakan materi dan metode serta equipment yang sesuai dengan kondisi mereka. F. Implikasi terjadinya anak berkebutuhan khusus. Kembali pada pokok pembahasan postingan kali ini, yaitu tentang implikasi
terjadinya anak berkebutuhan khusus atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Children with Special Needs. Berikut secara rinci diuraikan sebagai berikut. 1. Dampak fisikologis. Dampak fisikologis terutama pada anak-anak yang mengalami kelainan yang berkaitan dengan fisik termasuk sensori motor. Terlihat pada keadaan fisik. Penyandang berkebutuhan khusus kurang mampu mengkoordinasi geraknya. Bahkan pada berkebutuhan khusus, taraf berat dan sangat berat baru mampu berjalan di usia 5 tahun atau yang tidak mampu berjalan sama sekali. Tanda keadaan fisik penyandang berkebutuhan khusus yang kurang mampu mengkoordinasikan gerak antara lain kurang mampu koordinasi sensorik motor, melakukan gerak yang tepat dan terarah, serta menjaga kesehatan. 2. Dampak psikologis. Dampak psikologis timbul berkaitan dengan kemampuan jiwa lainnya, karena keadaan mental yang labil akan menghambat proses kejiwaan dalam tanggapan terhadap tuntunan lingkungan, kekurangan kemampuan dan dalam penyesuaian diri yang diakibatkan adanya ketidaksempurnaan individu, akibat dari rendahnya self-esteem, dan dimungkinkan adanya kesalahan dalam pengarahan diri. 3. Dampak sosiologis. Dampak sosiologis timbul karena hubungannya dengan kelompok atau individu di sekitarnya, terutama keluarga dan saudara-saudaranya. Kehadiran anak berkebutuhan khusus di keluarga menyebabkan berbagai perubahan dalam keluarga. Keluarga sebagai suatu unit sosial di masyarakat dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus merupakan musibah, kesedihan, dan beban yang berat. Kondisi itu termanifestasi dengan reaksi yang bermacam-macam seperti kecewa, syok, marah, depresi, rasa bersalah, dan bingung. Reaksi yang beraneka ini dapat mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga yang selamanya tidak akan kembali seperti semula. Pada umumnya, ibu yang mengalami trauma paling berat dan mendapatkan peran yang terkekang dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus. Peran harus memelihara anak berkebutuhan khusus dibutuhkan banyak waktu, sehingga banyak tugas lain semakin berkurang. Dengan tumbuhnya anak berkebutuhan khusus yang semakin besar, muncullah dilema pada ibu yang fungsinya sebagai penjaga atau pemeliharaan dan tugasnya untuk menumbuhkan kehadiran anak. Semua masalah di keluarga tersebut berupa dampak sosiologis yang harus ditanggung oleh keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.